Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran di channel Explore Biologi. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi terakhir pada bab mutasi. Jika di video sebelumnya, saya sudah bahas beberapa sindrom yang diakibatkan oleh mutasi, ya, utamanya oleh mutasi kromosom. Sementara pada video kali ini, saya akan jelaskan sebuah sebab akibat dari mutagen dan manusia, gitu ya. Oke, kita masuk ke materi mutagen dan manusia. Nah, ngomong-ngomong tentang mutagen dan manusia, jadi banyak perbuatan atau tingkah laku kita sebagai manusia itu yang dapat menimbulkan yang namanya radiasi. Mungkin ini sudah kamu pelajari juga lebih detail pada fisika, mata pelajaran fisika. Pada video ini saya akan menjabarkan beberapa akibat yang terjadi, gitu ya. Jadi tadi sudah saya bilang bahwa perbuatan kita itu bisa menimbulkan radiasi dan dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Beberapa perbuatan diantaranya yang pertama, penggunaan zat kimia radioaktif atau radioisotop. Ya, kita mengenal banyak zat unsur kimia, ya. Beberapa diantaranya radioaktif, dan kita tidak bisa sembarangan memegang, berada di sekitaran radioaktif pun juga tidak diperkenankan. Yang saya tahu, salah satu penemu unsur radioaktif itu unsur radium, kalau tidak salah, Marie Curie. Dia bahkan meninggal karena menemukan zat tersebut. Catatannya pun itu bahkan masih tidak boleh dipegang secara langsung, ya. Atau yang mau membukanya pun harus memakai pakaian-pakaian khusus, ya, mirip-mirip kayak APD gitu ya, karena radiasinya masih ada. Yang pernah saya baca bahkan masih butuh sekitar 128 tahun gitu ya. Kalau kamu punya link yang lebih kredibel, silahkan share di bawah. Itu contoh bahwa penggunaan zat radioaktif itu bisa menimbulkan mutasi dan bahkan bisa sampai mengakibat kematian kalau tidak dipergunakan dipergunakan dengan baik. Lalu yang kedua, penggunaan bahan kimia dalam minuman dan makanan. Ya, manusia sekarang kita banyak mengkonsumsi bahan kimia, ya, baik itu dalam minuman ataupun makanan. Secara langsung mungkin kita tidak akan mengalami akibat dari penggunaan bahan kimia tersebut, tapi nantinya itu akan berdampak pada efek jangka panjang, ya. Apalagi pada bahan kimia yang memang tidak boleh atau dilarang untuk digunakan pada makanan dan minuman. Lalu ketiga, penggunaan sinar X dalam penelitian dan pengobatan. Ini juga bisa berakibat radiasi. Radiasi yang ditimbulkan itu intinya adalah sebenarnya manusia itu tidak boleh sering-sering kena radiasi, apalagi radiasi yang ekstrim. Ya, misalnya keempat nih, kebocoran radiasi dari pembuangan sampah industri, reaktor atom dan roket. Yang saya ingat, kalau ngomong ini makanya kalau kamu tahu NASA, ya, lembaga antariksa Amerika itu, dia tidak pernah meluncurkan roket itu di tengah kota. Saya belum pernah lihat, atau ya mungkin bisa saja saya yang belum, memang masih kurang info, tapi kalau saya tahu NASA itu tidak pernah meluncurkan roket luar angkasa yang benar-benar besar itu di tengah kota. Kenapa? Karena ada efek radiasinya yang nggak bisa sembarangan orang terkena gitu. Jadi biasanya NASA itu kan dia melakukan peluncuran roketnya itu di tempat yang memang di lahan kosong, itu lahan kosong yang cukup luas. Kenapa? Karena yang pertama tadi untuk efek radiasinya, yang kedua adalah untuk mengantisipasi jika roket itu gagal terbang dan langsung, ya, kemungkinan terburuknya adalah hancur, tidak akan kena kepada manusia-manusia di sekitarnya. Gitu. Dan yang terakhir, penggunaan bom radioaktif, ya. Ini paling gampang contohnya adalah di Hiroshima dan Nagasaki, 6 Agustus dan 9 Agustus 1945.
Kalau kita ngomongin Perang Dunia Kedua tuh banyak intriknya dan sebab akibatnya. Salah satunya adalah ya ini, bom Hiroshima dan Nagasaki 6 dan 9 Agustus yang menurut sejarah yang kita pelajari itulah yang menyebabkan Jepang itu pada akhirnya menyerah pada sekutu. Ya, dan akibat dan kecerdikan bangsa Indonesia adalah kita bisa memanfaatkan momen tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Walaupun kebanyakan negara mengakui kita setelah itu, tapi kita berhasil memanfaatkan momen. Lalu, nah, Pak, dari tadi kok yang akibatnya doang, yang jelek-jeleknya aja. Emang nggak ada yang baik? Ada. Sekarang kita bahas ya, misalnya beberapa hal yang berguna tentang mutasi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, meningkatkan hasil panen produksi pangan. Ya, jadi kita sebagai manusia, kita sudah sampai kepada fase teknologi kita bisa melakukan mutasi pada tanaman. Kita bisa memanfaatkan mutasi tersebut untuk menghasilkan yang namanya bibit-bibit unggul. Misal, karena kebutuhan manusia itu semakin meningkat, kebutuhan pangan manusia semakin meningkat, di saat yang bersamaan justru lahan pertanian semakin berkurang, sehingga kita sebagai manusia harus pintar-pintar. Ini kira-kira bagaimana caranya kita tetap menghasilkan misalnya 100 ton dengan berkurangnya lahan yang sedemikian rupa. Akibatnya dimanfaatkanlah proses mutasi ini. Bisa jadi membuat lahannya atau hasilnya lebih bagus, atau membuat hasilnya lebih cepat. Ya, bisa jadi ya tadinya 4 bulan, ya setelah dengan 3 bulan aja udah bisa dipanen. Nah, itu kan cukup membantu dalam meningkatkan hasil panen. Itu contoh. Lalu yang kedua, meningkatkan hasil antibiotik. Ya, antibiotik yang digunakan itu kebanyakan hasil dari mutasi. Tapi yang harus diingat adalah tidak semua penyakit itu bisa sembuh dengan antibiotik. Ya, jangan kebanyakan kita adalah pusing sedikit minum antibiotik. Ya, demam sedikit minum antibiotik. Padahal seharusnya antibiotik itu digunakan dengan resep dokter. Kenapa? Karena penggunaan antibiotik yang terus-menerus justru akan menambah atau menimbulkan resistensi di dalam tubuh. Jadi kalau bakteri itu nyerang lagi, bakteri tersebut akan lebih kuat. Gitu. Itu simpelnya seperti itu. Lalu yang ketiga, untuk pemeriksaan proses biologi melalui mutan. Dan yang terakhir, sebagai proses penting untuk evolusi dan variasi genetik. Ya. Nanti secara detail di poin C dan D ini akan kita pelajari di materi selanjutnya, yaitu evolusi. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kamu yang kamu rasa, wah, dia perlu nonton atau perlu tahu info ini juga. Gitu. Sekian video kali ini. Jika dirasa bermanfaat, tadi boleh di-share, di-like, dan subscribe. Maaf jika ada salah kata. Kita berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.